Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter dan teman-teman. Hari ini saya akan menginterpretasi kasus kedua, yaitu mengenai kasus hemoroid. Baik, kita langsung saja ke kasusnya langsung. Jadi diceritakan ada seorang pasien yang bernama Tuan Moro. Tuan Moro ini usianya tuh 58 tahun. Nah, jadi pasien ini merupakan seorang laki-laki tua yang di atas 45 dengan keluhan utama buang air besar berdarah sejak 2 hari sebelum berobat. BAB berdarah ini menunjukkan adanya gangguan pada sistem pencernaan. Darah dapat berupa melena ataupun hematokezia. Melena ini tinja berwarna hitam akibat perdarahan di saluran cerna bagian atas. Kalau hematokezia itu darah segar pada tinja akibat perdarahan saluran cerna bagian bawah. Terus RPS-nya BAB nyeri dan panas di sekitar anusnya beberapa bulan terakhir. Rasa nyeri dan panas ini disebabkan oleh reaksi inflamasi yang mensensitisasi saraf di sekitar jaringan anus. Darah merah segar menetes di akhir buang air besar atau hematokezia gitu ya. Jadi nyeri dan panas itu akibat reaksi inflamasi yang mensensitisasinya saraf di jaringan anus. Kemudian terkadang keluar darah merah menetes di akhir BAB dan tidak ada lendir. Nah ini disebut hematokezia gitu ya, karena darah segar. Berarti perdarahannya itu berasal dari saluran cerna bagian bawah. Berarti memang ada gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan bagian bawah. Sejak 2 hari setiap BAB nyeri dan darah segar menetes di akhir BAB. Darah segar yang menetes di akhir BAB ini menandakan adanya abnormalitas pada anal pada perianal yang disebabkan karena dilatasi pembuluh darah, tonjolan mukosa anus ataupun sobekan pada anus. Jadi memang ada berbagai penyebab kenapa sih bisa terjadi hematokezia. Bisa karena adanya dilatasi pembuluh darah, terus bisa karena tonjolan mukosa anus ataupun sobekan fisura ya pada anus. Dimana keluhan ini tuh beberapa bulan terakhir sampai 2 hari lalu menandakan memang kronis dan berulang. Tidak ada berat badan yang turun, nafsu makan turun ataupun badan lemas. Nah ini berarti keluhannya itu bukan karena keganasan atau ya bukan juga mempengaruhi proses absorpsi maupun metabolisme tubuh. Dimana nafsu makan yang turun itu kan terjadi karena pelepasan leptin yang rendah. Bisa juga didapatkan pada infeksi sistemik. Berarti itu kan enggak ya, berarti bukan karena keganasan, bukan karena infeksi sistemik. Begitupun berat badan yang turun itu bisa disebabkan oleh infeksi ataupun kelainan yang mempengaruhi proses absorpsi atau metabolisme. Jadi nafsu makan yang turun dan berat badan yang turun biasanya tuh jadi warning sign adanya keganasan karena energi dari makanan ini diserap oleh pembelahan sel kanker. Sedangkan pasien ini tidak terasa lemas. Berarti dapat mengeksklusikan kelainan, jadi bukan karena kelainan proses metabolisme dan penggunaan energi keluhannya. Terus BAB tidak teratur dan bila BAB harus mengejan karena BAB-nya keras. Frekuensi BAB yang tidak teratur ini menunjukkan pasien ini mengalami konstipasi atau sembelit, dimana ketika isi kolonnya tertahan lebih lama, makanya dia sembelit karena air yang diserap dari tinja itu semakin banyak karena dia tuh kayak lebih banyak terpapar, airnya banyak diabsorpsi. Makanya tinjanya itu lebih kering dan keras. Kemudian pasien ini memerlukan usaha lebih untuk mengeluarkan tinja dengan cara mengejan yang melibatkan kontraksi otot abdomen dan ekspirasi paksa dengan glotis tertutup secara bersamaan untuk meningkatkan tekanan intraabdominal. Hal ini disebabkan karena kemungkinan pasien ini kekurangan serat sehingga pengosongan usus besarnya itu lebih lama. RPD-nya tidak ada. RPO-nya belum pernah diperiksa ke dokter dan belum konsumsi obat apapun untuk keluhannya. Berarti keluhan pasien ini tidak bersifat self-limiting atau tidak bisa sembuh sendiri gitu ya. Tidak bisa sembuh sendiri dan pasien memang belum mendapat tata laksana yang adekuat untuk mengurangi keluhannya. Terus RP-SOS-nya tidak suka makan sayur dan
buah-buahan. Kita tahu bahwa sayuran buah ini sangat penting gitu ya, karena memang mengandung serat yang fungsinya itu untuk mempermudah gerakan propulsi kolon, untuk pergerakan kolon, biar defekasinya lancar. Nah, ketika kekurangan konsumsi sayuran buah, ini bisa menyebabkan konstipasi karena air yang diserap oleh dinding usus besar itu lebih banyak. Jadinya feses ini kandungan air itu sedikit, jadi lebih keras sulit dikeluarkan. Serat ini terdiri dari serat larut dan tidak larut. Kemudian seorang pedagang dan sering mengangkat barang-barang berat. Nah, ini juga mengangkat benda berat ini bisa meningkatkan tekanan intraabdominal yang bisa menyebabkan kongesti atau tertekannya flexus pembuluh darah anal cushion. Nah, dari hasil anamnesis maka dapat diambil hipotesis yang pertama itu hemoroid, kemudian prolaps rectum, fisura ani. Jadi prolaps rectum, fisura ani, absces perianal, dan fistula ani. Nah, kenapa sih diambil? Tentunya kan hemoroid itu jelas ya, yaitu kan konstipasi, terus ada BAB berdarah, hematokezia ya karena darah merah segar menetes di akhir BAB, ada nyeri dan panas sekitar anus, BAB yang nggak teratur, faktor resikonya jarang makan sayuran buah dan sering mengangkat benda berat. Terus prolaps rectum, di prolaps ini kan jatuh ya, si rectum itu jatuh ke bawah, jadi kayak udah nggak ada di tempatnya gitu ya, dia tuh ke bawah. Nah, memang gejalanya tuh hampir mirip sama gitu, BAB berdarah, nyeri dan panas sekitar anus, BAB yang nggak teratur dan sering mengangkat benda berat, efek dari mengangkat benda berat. Terus fisura ani itu ini kan fisura itu kan robekan di sekitar kanalis analis. Gejalanya itu konstipasi, BAB berdarah, terus BAB nyeri dan terasa nyeri dan panas sekitar anus dan tidak suka makan sayuran buah. Terus absces perianal. Nah, gejalanya juga hampir mirip. Ada konstipasi, ada BAB berdarah, nyeri panas sekitar anus, BAB yang nggak teratur dan tidak suka makan sayuran buah. Tapi bedanya mungkin kalau absces itu ada harusnya ada nanahnya. Terus fistula ani, gejala yang miripnya itu BAB berdarah yang di sekitar anus. Nah, untuk menegakkan diagnosis dan mengeliminasi hipotesis yang lain, dilakukan berbagai macam pemeriksaan. Pertama itu pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini status generalis, keluhan utama keadaan umum tampak sakit sedang, berarti memang cukup mengganggu aktivitas pasien. Kesadarannya kompos mentis, pasien masih sadar penuh, dapat berjalan dan berdiri normal, dapat merespon pembicaraan secara logis. Terus tekanan darah normal, frekuensi napas normal, frekuensi nadi normal, kemudian suhunya itu normal. Jadi pemeriksaan tanda vital suhu itu normal. Kemudian dilakukan status lokalis, itu di regio anorektal, dilakukan inspeksi, dilihat ya. Pada plasma manuver tidak tampak massa, hematom perianal negatif, dan absces negatif. Nah, plasma manuver ini adalah suatu teknik ekspirasi paksa terhadap glotis yang tertutup dengan cara menutup hidung dan mulut. Tujuannya itu untuk meningkatkan tekanan intratoraks. Jadi teknik ini tuh mirip dengan mengejan saat defekasi. Tidak adanya hematom perianal menunjukkan tidak adanya gumpalan darah yang terjadi di luar anus ya. Kemudian tidak adanya absces. Ini pun bisa mengeliminasi hipotesis absces perianal gitu yang disebabkan oleh infeksi. Kemudian di pemeriksaan rektal touche, tonus sphincter aninya baik, mukosa rektumnya licin, teraba massa konsistensi kenyal sebesar biji kedelai di arah jam 5-6, tidak ada nyeri tekan. Pada sarung tangannya itu ada darah, lendir negatif, feses negatif. Rectal touche atau colok dubur ini adalah suatu pemeriksaan dengan memasukkan jari telunjuk yang sudah diberi pelumas ke dalam lubang dubur untuk menilai kondisi perianal, perineum, tonus sphincter ani, dan mukosa rektum. Massa konsistensi kenyal sebesar biji kedelai di arah jam 5-6 ini adalah pembesaran dari anal cushion yang membentuk anal nodul. Kemudian ditemukannya darah, ini disebabkan oleh dilatasi atau robeknya pembuluh darah pada anus. Nah, ini memperkuat hipotesis dari hemoroid. Dari hasil pemeriksaan penunjang, di sini HbH-nya tuh turun, leukositnya normal, eritrositnya normal, trombositnya juga normal, bleeding time dan clotting time-nya normal. Nah, dari hasil pemeriksaan laboratorium,
ini ditemukan adanya penurunan hemoglobin dan hematokrit. Kenapa? Karena adanya perdarahan kronik yang berulang. Dimana jadi dia tuh kan kayak setiap defekasi dia keluar darah kan. Nah, itu kan lama-kelamaan si HbH-nya itu bisa menurun. Leukosit, eritrosit, dan trombosit normal. Berarti memang bukan karena tidak ada kelainan trombosit atau infeksi. Bleeding time, clotting time normal. Berarti tidak ada kelainan faktor koagulasi atau pembekuan darah. Nah, dari hasil pemeriksaan, maka ditegakkanlah diagnosis itu hemoroid interna derajat 1 gitu. Nah, kenapa sih hemoroid? Karena kan dia sesuai dengan keluhan pasien, yaitu BAB-nya berdarah, terasa nyeri dan panas sekitar anus, hematurkisia, kemudian faktor resikonya kurang konsumsi sayur buah, mengangkat benda berat, dan mengalami konstipasi. Dan pada pemeriksaan rectal tuition-nya itu kan teraba masa konsistensi kenyal sebesar biji kedelai di arah jam 5 sampai 6. Pada kasus hemoroid pada kasus ini termasuk dalam hemoroid interna. Jadi kan hemoroid itu kan terbagi dua, ada interna, ada eksterna. Di sini interna dikarenakan saat inspeksi ini tidak terlihat massa dan keluar darah yang muncul. Pada saat inspeksi tidak terlihat massa dan keluhan darah yang muncul adalah darah merah segar gitu. Terus jadi kalau ya, dan derajat 1 karena memang pada kasus ini terjadi dilatasi pembuluh darah tetapi belum tampak prolaps saat defekasi. Kemudian yang kedua itu kan dia prolaps rektum itu dieliminasi karena kan prolaps rektum ya, jadi dia si rektumnya itu mengalami jatuh gitu ya, rektum itu keluar. Biasanya keluhan itu nyeri perut saat buang air besar itu ada tenesmus, terus ditemukannya lendir, tonjolan, sedangkan di sini lendirnya nggak ada. Terus tonjolan rektum yang prolaps pada anus, jadi ada massa gitu, harusnya teraba gitu, ada tonjolan rektum yang prolaps di anus, dan tonus sphincter aningnya melemah, sedangkan di sini tonus sphincter aningnya baik gitu, harusnya tuh kayak melemah gitu kalau prolaps rektum. Terus ya untuk yang visura ani ini dieliminasi karena pada visura ani robekan-robekan pada kanalis analis itu ditemukan biasanya ada lendir, keluar cairan yang berbau busuk, terus ada sobekan yang terlihat saat inspeksi, dan tonus sphincter aninya melemah, sedangkan tidak terjadi seperti itu di kasus. Terus abses perianal itu dieliminasi karena pada abses perianal seharusnya ditemukan massa abses pada jaringan sekitar dinding anus, biasanya ada demam, ada kenaikan leukosit, adanya pus pada BAB, dan badannya lemas, dan juga biasanya ada demam dan menggigil, sedangkan pasien tidak memiliki keluhan ini. Nyeri yang dirasakan pada abses perianal ini sifatnya itu konstan pada anus, sedangkan pasien ini hanya nyeri saat BAB gitu. Nah, saat inspeksi dapat ditemukan tanda-tanda selulitis sekitar anus, sedangkan pada pasien tidak. Kemudian fistula ani dieliminasi karena seharusnya ditemukan discharge pus pada pemeriksaan fisik, demam, iritasi kulit atau eritem sekitar anus, dan adanya bau busuk pada anus. Maka jelas ya, diagnosisnya itu adalah hemoroid interna derajat 1. Nah, untuk tata laksananya setelah ditegakkan diagnosis, jadi kan tata laksana hemoroid itu sebetulnya sesuai dengan derajatnya gitu. Apakah dia derajat 1, 2, 3 atau 4. Maka karena dia itu di kasus itu derajat 1, maka tata laksananya itu tata laksana derajat 1. Nah, untuk farmakologinya tentunya ada macam-macam ya. Ada obat-obat, yang pertama itu ada obat-obatan ini dulu ya, obat-obatan yang memperbaiki defekasi. Itu ada obat laksatif, tujuannya itu untuk memperbesar volume tinja dan meningkatkan peristaltik. Terus ada kortikosteroid, ini diberikan dalam bentuk suppositoria untuk meredakan inflamasi. Kemudian ada campuran diosmin dan hesperidin, ini tuh sebagai untuk menghentikan perdarahannya. Dan analgesik, ini diberikan secara topikal, contohnya tuh nifedipin ataupun krim lidocain. Untuk yang non farmakologinya, modifikasi diet, makan makanan tinggi serat, dan memperbanyak air putih.
Jelas ya, ketika makanan tinggi serat itu tujuan untuk melancarkan si isi kolon itu biar serat-serat gitu, jadi biar nggak nyangkut-nyangkut di kolon gitu ya, jadi biar nggak keras kolonnya karena terlalu terpapar eh, absorpsi terlalu tinggi, terlalu kebanyakan absorpsi air gitu. Terus BAB atau defekasi dengan posisi jongkok dan mengurangi mengejan saat BAB gitu, biar biar nggak pecah pembuluh darahnya gitu kan, terlalu keras kontraksi ototnya, itu bisa jadi terjadi perdarahan. Memperbaiki gaya hidup dan tidak banyak duduk dan berolahraga ringan. Terus menjaga kebersihan lokal gitu dengan meredam anus dalam air selama 10-15 menit 3 kali sehari ya. Ini untuk kebersihan sebetulnya, biar steril, dan mengurangi mengangkat beban berat karena kan dia juga faktor resiko bisa meningkatkan tekanan intraabdominal. Nah itu untuk non farmakologi tata laksananya. Oke, kita masuk ke clinical science dari hemoroid. Jadi secara definisi, hemoroid itu adalah suatu pelebaran dan inflamasi pembuluh darah vena di daerah anus yang berasal dari flexus hemoroidalis atau flexus venosus rectalis. Jadi hemoroid itu bisa juga didefinisikan sebagai penebalan bantalan jaringan submukosa atau anal cushion yang terdiri dari venula, arteriol, dan jaringan otot volos yang terletak di kanalis analis. Nah, jadi nama lain dari hemoroid itu disebut dengan ambeien atau wasir ya bahasa awamnya. Terus etiologi dan faktor resikonya memang belum pasti, tapi yang pasti itu karena usia lebih dari 50 tahun, terus genetik, keturunan, peningkatan tekanan intraabdominal, kemudian konstipasi, pola BAB yang salah, dan pola makan yang kurang serat atau air. Terus epidemiologinya, perdarahan rektal paling umum, sama ya perbandingan antara laki-laki dan perempuan, usia 45-60 itu lebih banyak terjadi dibandingkan dan jarang ditemukan pada usia di bawah 20 tahun. Kemudian oh ya tadi ini faktor resiko ya, faktor resikonya itu kan dia itu pola BAB yang salah. Nah pola BAB yang salah itu contohnya tuh menggunakan jamban duduk yang terlalu lama, terus peningkatan tekanan intraabdomen itu kan akibat tumor pada abdomen, bisa kehamilan atau mengangkat benda berat, kurang minum air serta makan makanan yang berserat, terus kurang olahraga, aktivitas pekerjaan, sama memiliki riwayat konstipasi. Kemudian klasifikasinya itu ada hemoroid eksterna, interna itu terbagi jadi derajat 1 sampai 4 dan hemoroid gabungan. Nah, apa sih bedanya? Jadi kalau secara perbedaan untuk hemoroid eksterna itu pelebaran flexus vena hemoroid eksterna itu terletak di bawah linea dentata atau pectinata. Di mana pada hemoroid eksterna itu dapat membengkak dan menimbulkan rasa tidak nyaman bahkan nyeri saat terjadi trombosis. Itu yang eksterna. Kalau yang interna, pelebaran flexus vena hemoroidalis interna ini terletak di atas linea dentata. Biasanya tuh tidak nyeri dan timbul perdarahan merah terang atau prolaps saat defekasi. Nah, terus ini ada perbedaan derajatnya. Ada derajat 1 sampai 4 untuk yang hemoroid interna. Nah, kalau yang derajat 1 itu gejala perdarahan merah segar. Jadi biasanya kalau yang derajat 1 itu ada perdarahan merah segar saat defekasi tapi belum ada prolaps ya. Lihat gambarnya masih seperti ini, belum ada prolaps. Terus untuk yang derajat 2 ditemukan prolaps anal cushion keluar dari anus tapi masih bisa masuk kembali secara spontan. Untuk yang derajat 3 itu prolaps anal cushion itu keluar dari anus tapi dapat masuk kembali tapi dengan manual gitu, bantuan dorongan jari. Sedangkan yang derajat 4 ini ditemukan prolaps anal cushionnya itu sudah permanen, kayak nggak bisa balik lagi. Nah itu ya. Terus ya kayak gitu. Jadi pada hemoroid interna itu terdapat mayor anal cushion yang sering mengalami hemoroid itu yaitu di bagian anterior kanan, posterior kanan, sama lateral kiri. Kayak gitu. Terus ya yang paling sering itu 3, 7, 11 di jam 3, 7, 11. Kemudian kita lanjut ke patofisiologi kita udah ya, nanti lanjut kita ke patofnya. Terus gejala klinisnya itu konstipasi,
perdarahan, timbul anemia nantinya, terus nyeri, panas, gatal sekitar anus. Ya jadi intinya gejala klinisnya itu ada banyak sekali, sulit BAB, perdarahan yang biasanya darah merah terang, terus ada ditemukan adanya prolaps, rasa tidak nyaman pada anus hingga nyeri, ditemukan adanya benjolan pada anus, gatal dan iritasi sekitar anus, dan bengkak sekitar anus. Terus diagnosisnya itu biasa anamnesis, tujuannya itu untuk mendapat informasi dari pasien mengenai keluhan. Biasanya pasien ini datang dengan keluhan utamanya itu tonjolan pada anus atau BAB berdarah, di mana si pasien ini akan menyebutkan gejala klinis yang berkaitan dengan hemoroid pada riwayat penyakit sekarang dan dahulu. Dan pada RPK-nya, pasien bisa saja memiliki anggota keluarga yang mengalami hemoroid sebelumnya, mengingat salah satu faktor resiko dari hemoroid ini adalah genetik. Dan tentunya harus ditanyakan juga RPS dan RPSosnya tuh mengenai kebiasaan-kebiasaan pasien ataupun aktivitas kerja pasien. Kemudian pemeriksaan fisiknya yaitu dengan cara inspeksi dan palpasi rectal touche. Sedangkan untuk yang hemoroid eksterna ya itu biasanya inspeksinya itu ada trombosis, sedangkan kalau yang interna saat diinspeksi itu ada prolaps. Jadi kalau untuk hemoroid interna itu dilihat dengan rectal touche dengan cara memasukkan jari telunjuk dengan menggunakan jelly dan handscoon ke anus pasien. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya dengan cara endoskopi, ya mohon maaf ini saya tulis ini endoskopi untuk melihat kondisi anus dan rektum. Pemeriksaan salah anoskopi, betul. Jadi anoskopi ini untuk melihat kondisi anus dan rektum, dimana menggunakan alat yang bernama anoskop yang sudah dioleskan pelumas. Nantinya tuh dimasukin ke anus dan dinilai apakah ada abnormalitas ukuran, warna, dan kekuatan otot dari anus. Dan tentunya yang lain bisa selain itu bisa dilakukan pemeriksaan lab darah juga untuk melihat apakah sudah komplikasi atau belum. Nah selanjutnya tata laksana. Tata laksana ini macam-macam ya. Untuk yang non bedahnya itu bisa dikasih farmakologi, kemudian penata laksanaan minimal invasif atau bisa dilakukan seperti skleroterapi, rubber band ligation. Untuk yang bedahnya itu bisa dilakukan hemoroidektomi atau hemoroidektomi dan stapler. Intinya untuk tata laksana itu tergantung derajatnya. Kemudian komplikasinya itu banyak ya. Salah satunya itu bisa trombosis, infeksi sekunder, jadi anemia, kemudian terjadi shock. Kemudian untuk pencegahannya yaitu dengan cara mengkonsumsi banyak makanan berserat seperti sayuran dan buah, terus mengkonsumsi air yang cukup, olahraga, dan hindari duduk terlalu lama. Dan untuk prognosisnya itu adalah dubia ad bonum ya, baik, tergantung pada derajat hemoroid secara klinis. Kebanyakan hemoroid ini sembuh secara spontan atau dengan terapi medis konservatif. Ya mungkin itu saja untuk clinical science-nya. Ini kita lanjut ke patofisiologi untuk S2 hemoroid interna derajat 1. Jadi ada Tuan Moro, usianya 58 tahun. Nah, dengan faktor resiko sesuai dengan usia itu kan 58 ini semakin tua itu kan semakin beresiko karena terjadi degenerasi jaringan tubuh, dimana penurunan muskulosphincter ani dan elastisitas kolon juga menurun gitu. Kemudian dia juga menurut riwayat penyakit sosialnya itu kan tidak suka makan sayur dan buah. Nah, ketika hal itu terjadi, maka akan terjadi kurang serat dan cairan pada feses, sehingga efeknya tuh fesesnya tuh akan terpajan lama di daerah kolon, sehingga terjadi absorpsi air yang begitu banyak, maka fesesnya tuh akan kering dan keras. Maka dari itu dia akan mengalami kesulitan buang air besar yang disebut dengan konstipasi. Nah, ketika konstipasi maka BAB-nya itu harus mengejan. Jadi ketika mengejan terjadi kontraksi otot abdomen gitu. Tujuannya tuh biar si apa namanya tuh nggak nyangkut ya fesesnya tuh. Nah,
Ketika BAB-nya mengejar, maka terjadi peningkatan tekanan regiohipogastrium. Kemudian, nah, jadi ketika feses kering dan keras itu akan terjadi pemenuhan rektum itu akan menurun gitu, karena memang feses itu kan masih belum nyampe ke daerah rektum, makanya rektumnya itu belum penuh, maka respon BAB-nya itu turun sehingga BAB-nya itu nggak teratur. Nah, ketika tidak suka makan sayur dan buah, maka tata laksananya tuh harus dilakukan modifikasi diet gitu ya. Harus dianjurkan untuk makan itu. Terus kurang serat dan cairan pada feses. Setelah laksananya itu dikasih obat untuk memperbaiki defekasi, yaitu laktulosa, yaitu obat laksatif untuk memperbesar volume tinja dan juga memperlancar gitu ya, biar feses itu cepat mudah nggak keras dan kering. Nah, ditambah juga faktor risikonya itu mengangkat benda berat. Nah, ketika mengangkat benda berat ini mengejar dan menahan nafas, tekanan paru itu akan mendorong abdomen dan terjadi peningkatan tekanan intraabdomen. Nah, dari tekanan intraabdomen yang meningkat, kemudian ini tekanan regiohipogastrium meningkat karena BAB yang mengejar, dimana ini juga disebabkan karena BAB yang mengejar ini, maka akan terjadi gangguan aliran vena hemoroidalis. Terjadi kongesti atau kongesti plexus hemoroidalis dan terjadi dilatasi plexus vena hemoroid superior. Nah, ini kenapa superior? Ya memang vena kan ada hemoroid superior, ada yang inferior. Nah, jika dilatasinya mengalami terus-menerus, maka si anal cushion ini akan mengalami pembengkakan ke arah gravitasi dan terbentuklah anal nodul. Nah, lama-kelamaan plexus hemoroidalis ini bisa jadi ruptur. Ketika ruptur, maka akan keluar darah merah segar saat BAB yang disebut hematokezia. Jika terus-menerus, maka hasil pemeriksaan HB, HT ini akan menurun sehingga akan anemia. Terus ketika ruptur plexus ini, maka ini akan terpajan ya. Dimana ini ketika terpajan plexus hemorrhagic ruptur itu lingkungan patogen ini akan beresiko gitu ya, maka akan terjadi peradangan, inflamasi. Nah, ketika inflamasi di kolon ini akan terasa halusnya itu menjadi panas, terasa panas dan nyeri. Kemudian selain itu ketika inflamasi ada peningkatan metabolisme asam arakidonat, mensekresikan prostaglandin, kemudian mensensitisasi C fiber, dan akan terasa nyeri anus saat BAB. Maka dari itu, untuk mengurangi rasa nyeri anus itu dikasih analgetik itu berupa lidocaine suppositoria. Karena ini tadi ada ruptur plexus hemoroidalis, dia terpajan, maka harus dilakukan laksana berupa menjaga kebersihan lokal dengan cara merendam anus sekitar 10-12 menit 3 kali sehari. Kemudian di sini juga gangguan aliran vena hemoroidalis. Nah, dari sini juga sebetulnya bisa dikasih tata laksana berupa campuran diosmin dan hesperidin untuk menghentikan perdarahannya. Karena dia faktor resikonya mengangkat benda berat yang bisa memicu peningkatan tekanan intraabdomen, tentunya harus mengurangi nih angkat benda beratnya. Ya, mungkin itu saja untuk patofisiologinya.